Pulau itu hanya bisa dijelajahi dengan orang yang punya tekad kuat tentang laut. Konon, jika ada yang ingin datang ke pulau itu, mereka harus berhati-hati karena arus kuat di sekitar sana. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Sofira Ramadhania Syahardina. Umur saya 12 tahun dan saya bersekolah di SDN 1 Landasan Ulin Barat. Provinsi saya adalah Kalimantan Selatan. Oh iya, yang aku baca tadi adalah dongeng yang telah aku buat. Judulnya adalah Petualangan di Bawah Ombak. Penasaran dengan ceritanya? Baik, kalau begitu, izinkan saya memulai dongengnya. Semoga kalian semua bisa terhibur dan mendengarkan dongengnya dengan baik ya. Petualangan di Bawah Ombak. Rina dan Rara, dua gadis kecil berusia 9 tahun, adalah sahabat tak terpisahkan. Persahabatan mereka bagaikan bintang yang selalu bersinar. Mereka tinggal di sebuah desa nelayan kecil yang dikelilingi oleh laut biru luas. Sejak kecil, mereka sudah akrab dengan ombak dan angin laut. Setiap hari, mereka menghabiskan waktu di pantai, bermain pasir, dan mengamati berbagai jenis makhluk laut. Rara, lihat, ada bintang laut, seru Rina sambil mengangkat sepasang tangannya. Wah, cantik sekali. Aku pernah dengar kalau bintang laut itu punya daya regenerasi loh. Jawab Rara sambil mengamati bintang laut itu dengan penuh rasa ingin tahu. Kecintaan mereka pada laut membuat mereka bermimpi untuk menjelajahi setiap sudut lautan. Mereka sering membuat peta harta karun khayalan, menandai pulau-pulau kecil, dan terumbu karang yang ingin mereka kunjungi. Suatu hari nanti, kita akan punya kapal selam ini sendiri ya, Ra? Kata Rina bersemangat. Tentu saja, Rin. Kita akan menjelajahi Kalung Mariana, mencari kota Atlantis, dan berteman dengan ikan paus. Sahut Rara tak kalah semangat. Namun, impian mereka tidak semudah itu terwujud. Orang tua mereka selalu khawatir akan keselamatan mereka jika terlalu jauh bermain di lautan. Kalian harus hati-hati ya. Laut itu luas dan dalam. Banyak bahaya yang mengintai, pesan ibu dan kakak Rina. Jangan terlalu jauh ya nak. Nanti kalau terseret ombak bagaimana? Tambah ayah Rara. Meski begitu, Rina dan Rara tidak menyerah. Mereka terus mencari cara untuk mewujudkan mimpi mereka. Mereka mengumpulkan uang saku mereka untuk membeli buku-buku tentang kehidupan laut, membuat perahu-perahu kertas, dan berlatih menyelam di kolam renang. Suatu hari, mereka menemukan sebuah gua misterius di dekat pantai. Gua itu lembab dan gelap. Namun, rasa penasaran mereka mendorong mereka untuk masuk. Di dalam gua, mereka menemukan sebuah peta kuno yang terbuat dari kulit. Peta itu menunjukkan lokasi sebuah pulau tersembunyi yang konon katanya menyimpan harta karun yang sangat berharga. Wah, aku menemukan petunjuknya, seru Rina. Tapi, bagaimana kita bisa ke pulau itu? Kita tidak punya kapal, kata Rara ragu-ragu. Tenang saja, Ra. Kita akan mencari cara, jawab Rina, meyakinkan Rara. Mereka menceritakan penemuan mereka kepada Pak Ahmad, seorang nelayan tua yang sangat mereka hormati. Pak Ahmad mendengarkan cerita mereka dengan penuh perhatian. Pulau itu memang ada, Mak, tapi pulau itu sangat jauh dan berbahaya. Banyak badai dan arus kuat di sekitar pulau itu, kata Pak Ahmad. Rina dan Rara merasa kecewa. Mimpi mereka sepertinya semakin jauh dari kenyataan. Namun, Pak Ahmad tidak ingin mematahkan semangat mereka. Kalau kalian benar-benar ingin pergi, kalian harus mempersiapkan diri dengan baik. Belajarlah tentang navigasi,
pasang surut, dan cuaca. Kalian juga harus belajar bertahan hidup di laut. Saran Pak Ahmad. Rina dan Rara semakin bersemangat. Mereka berjanji akan belajar sekeras mungkin. Mereka menghabiskan waktu berbulan-bulan mempelajari tentang laut. Mereka belajar mengikat tali, membaca peta, dan mengoperasikan kompas. Mereka juga belajar cara membuat rakit darurat dan menangkap ikan. Akhirnya, saat mereka sudah siap, mereka memutuskan untuk berangkat menuju Pulau Harta Karun. Mereka membuat rakit dari batang-batang bambu dan berbekal perbekalan seadanya. Mereka mulai melaut. Perjalanan mereka tidaklah mudah. Mereka harus menghadapi badai, ombak besar, dan bahkan serangan hiu. Beberapa kali mereka hampir menyerah. Namun, mereka saling menyemangati dan terus berjuang. Ayo Ra, kita pasti bisa. Seru Rina. Iya Rin, kita harus membuktikan bahwa kita bisa, sahut Rara. Setelah berhari-hari berlayar, akhirnya mereka sampai di pulau itu. Pulau itu memang sangat indah, dengan pantai pasir putih dan air laut yang jernih. Namun, mereka tidak menemukan harta karun apapun. Mungkin peta ini salah, kata Rara kecewa. Jangan menyerah, Ra. Kita pasti akan menemukannya, kata Rina. Mereka terus mencari di seluruh pulau, namun tetap tidak menemukan apa-apa. Saat mereka mulai putus asa, tiba-tiba mereka mendengar suara anak-anak yang sedang bermain. Mereka mengikuti suara itu dan menemukan sebuah desa kecil di tengah hutan. Ternyata pulau itu dihuni oleh suku laut yang ramah. Mereka menyambut Rina dan Rara dengan hangat. Mereka menceritakan bahwa harta karun yang dimaksud dalam peta itu bukanlah emas atau permata, melainkan pengetahuan tentang laut. Harta karun yang paling berharga adalah pengetahuan, kata seorang tua di suku laut. Dengan pengetahuan, kalian bisa melindungi laut dan semua makhluk hidup di dalamnya. Rina dan Rara sangat terkesan dengan kata orang tua itu. Mereka menyadari bahwa petualangan mereka telah mengajarkan mereka banyak hal. Mereka memang tidak hanya belajar tentang laut, tetapi juga tentang persahabatan, keberanian, dan pentingnya menjaga alam. Di sana, mereka belajar bersama dan berteman dengan satu sama lain. Rina dan Rara mendapatkan banyak ilmu pengetahuan yang bisa didapat di sana. Seru banget ya, Ra, kata Rina bersemangat. Iya, seru banget. Beberapa hari kemudian, akhirnya mereka kembali ke desa mereka dengan hati yang penuh rasa syukur. Mereka tidak menemukan harta karun seperti yang mereka inginkan, tetapi mereka menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga. Mereka menemukan persahabatan sejati dan kecintaan yang mendalam kepada laut. Di kisah Rina dan juga Rara, mereka belajar berbulan-bulan tentang laut. Dan saat perjalanan mereka juga hampir menyerah. Tetapi karena mereka adalah sahabat sejati, mereka saling membantu dan menyemangati satu sama lain. Itulah teman. Kita harus mencari teman yang tepat untuk kita, mau kita suka maupun duka. Pesan moral yang bisa didapatkan yaitu hati-hati memilih sahabat. Karena jika kita memilih sahabat yang salah, kita bisa saja kehilangan rasa semangat dalam suatu hal yang kita inginkan. Saya harap kalian semua bisa terhibur dengan dongeng saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.